60 ya? Kira hari ini. Catat di listnya itu 30 berapa? 34 sih. Sama sesuai. 4 ini sudah. Bandung nggak ada sama sekali, Bandung. Wahyu ada tadi Pak Wahyu. Aulia sama Wahyu. Ada Pak Wahyu. Iya, Wahyu. Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu. Wahyu itu Mas yang Wahidin. Ayo, halo Mas Mas Wahyu. Wahidin. Sehat, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, sehat-sehat. Atau dipakai ada ulah gitulah. Dia pakai background virtual. Background virtual lah tuh. Ya, nanti saya ganti. Background virtual Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Bahasan, Bahasan Jember sehat Bahasan. Halo. Cak. Boleh. Kalau Galaxy J7 2016 boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Jalan kepala ya. Ayo Jak, langsung aja Jak. Disambi. Oh, Pak Abu. Ya, Cukup dulu, udah perwakilannya udah masuk semua tuh. udah ya. Bisa kita mulai. Ya. Ya, udah 10 menit waktunya. Ya, oke. Host tolong di-unmute semua. Pak Benny tolong di-unmute semua ya. Host. Oke, selamat pagi teman-teman di teman BBLK di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ibrahim, Pak Wahidin, dan teman-teman di Jawa Timur yang sudah meluangkan waktu dan konsentrasi dan tenaga untuk mengumpulkan teman-teman dari BBLK seluruh Indonesia. Ya, jadi pagi hari ini kita melanjutin sesi sosialisasi dan preview tentang e-learning. Jadi seperti yang kemarin sudah kita lakukan, yang tahap 1 teman-teman yang dari BBLK seluruh Indonesia, mungkin kemarin ada yang koneksinya kurang bagus atau ada yang ketinggalan. Jadi atas usul Pak Ibrahim dan teman-teman, hari ini kita buat satu sesi lagi. Jadi semoga teman-teman yang kemarin tidak terakomodir, harapannya hari ini bisa bergabung, dan semoga dari jam 10:10 ini sampai jam 11:10 nanti, mudah-mudahan signal kita semua kondisi dalam stabil dan teman-teman bisa ikutin dengan semaksimal mungkin. Oke, di dalam grup ini ada tim saya, beberapa orang, mungkin saya perkenalkan. Ada Pak Efrizal ya, Pak Efrizal udah hadir? Pak Efrizal? Pak Efri belum masuk ya? Sudah, Pak Efrizal sudah hadir. Pak Irfan. Oh ya, sudah masuk Pak Efri. Jadi ada tim kita di sini, Pak Efrizal dan Pak Irfan. Pak Irfan mungkin sebentar lagi. Nanti teman-teman di sini akan membantu mengakomodir, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman BBLK se-Indonesia. Ya, jadi mungkin nanti ada menyangkut yang lebih ke teknis. Nanti teman-teman yang kita sudah siapkan instrukturnya yang khusus memahami tentang e-learning ini bisa menjawab. Oke, kita mulai dengan Benny. Siapa hari ini sebagai ininya? Desi. Ya, oke, dimulai ya. Sharekan dulu.
kita semua. Mungkin di antara kita ada Bapak. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin di antara kita ada Bapak Ibu, pimpinan kepala sekolah, kepala prodi, guru produktif, yang saat ini juga sedang melakukan proses mengajar dan belajar di rumah, di tempatnya masing-masing karena situasi yang terjadi belakangan ini. Nah, di kita ingin menawarkan sebuah solusi untuk pembelajaran masa depan. Digital learning. E-Learning Indonesia akan menawarkan kepada Bapak Ibu sebuah solusi untuk pembelajaran otomotif yang dapat dilakukan untuk anak didik kita di tempatnya masing-masing tanpa perlu tatap muka. Bapak Ibu, saya coba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencermati kondisi proses mengajar dan belajar yang terjadi. Nah, di era yang begitu cepat saat ini, di era yang begitu dinamis, penuh dengan perubahan, kita juga kadang sulit untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Sementara, dalam proses mengajar dan belajar yang terjadi biasanya, Bapak Ibu harus mengajar di satu tempat, di satu waktu, untuk satu kelas. Dia tidak sifatnya terbuka untuk banyak kelas. Kenapa? Karena tubuh kita cuma satu. Dan kita harus melakukan monitoring dari guru ke murid langsung. Ya. Dan ini membuat kita menjadi terikat waktu, Bapak Ibu. Kembali saya coba mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan bagaimana pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembuatan soal yang harus diberikan kepada setiap kelas. Kadang juga soalnya berbeda Bapak Ibu, kerjaannya untuk membuat soal sudah banyak. Dan yang lebih sulit itu ternyata adalah pada saat kita harus mengkoreksi jawabannya. Bapak Ibu juga menghabiskan banyak waktu untuk melakukan koreksi soal-soal yang sudah diberikan. Ini yang terjadi kepada banyak sistem sekolah konvensional. Nah, Bapak Ibu, yang kali ini ingin kita tawarkan adalah sebuah sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Bayangkan saja, Bapak Ibu dapat mengajar kapan saja dan di mana saja. Sehingga jangkauan menjadi tidak terbatas dan Bapak Ibu dapat memanage waktu sesuka hati Bapak Ibu sekalian. Bahkan, Bapak Ibu nanti pada saat membuat soal, template soalnya sudah ada. Jadi PR Bapak Ibu tinggal mendrag saja, menggeser modul-modul yang sudah ada ke dalam kelas yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Bayangkan begitu mudahnya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya soal-soalnya sudah diberikan, jawabannya itu Bapak Ibu tinggal settingkan, jawabannya ini apa. Sehingga pada saat murid sudah selesai mengerjakannya Bapak Ibu, itu otomatis ada yang koreksi. Bapak Ibu tidak perlu repot lagi. Bapak Ibu tinggal melihat sebuah dashboard, langsung tahu murid mana saja yang sudah menyelesaikan PR-nya, murid mana saja yang belum, dan murid mana saja yang mengalami kendala tertentu di topik tertentu. Begitu gampangnya zaman sekarang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin menawarkan yang namanya adalah E-Learning Indonesia Electude. Electude adalah sebuah modul e-learning yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar otomotif dengan cara unik, tanpa tatap muka, dan langsung real time, dan dilengkapi dengan animasi yang ringkas. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian, proses belajar dan mengajarnya itu akan menjadi gampang. Kenapa? Karena di dalam modul dari Electude itu juga dilengkapi dengan simulator, dilengkapi dengan animasi, sehingga proses pembelajaran akan menjadi seperti bermain game. Semua orang suka bermain game Bapak Ibu. Dari umur anak kecil sampai dengan dewasa, semua suka dengan bermain game. Sehingga dengan model pembelajaran yang interaktif seperti ini, akan mendukung proses mengajar dan belajar yang lebih efektif nantinya. Apa yang membuat e-learning Indonesia Electude menjadi berbeda Bapak Ibu? Karena modul-modul yang sudah ada itu disusun untuk model pembelajaran yang aktif, diorganisir untuk pembelajaran aktif, dibangun untuk tingkat dasar, lanjutan maupun spesialis. Jadi kita tinggal memilih modul yang kita mau ikuti. Kemudian juga sudah disusun dengan simpel Bapak Ibu. Ada dashboard untuk setiap penilaian soal yang sudah Bapak Ibu susun. Dan para peserta juga bisa mengetahui apakah jawaban yang sudah dia jawab itu benar atau salah. Sehingga proses pembelajarannya itu juga langsung diketahui secara real time. Menariknya adalah Bapak Ibu, kita juga mempunyai metode yang analitik, sehingga Bapak Ibu selaku guru
dapat melacak partisipasi dari setiap siswa dan di grup. Ya, jadi ini gampang banget. Dan ini sudah menjadi interaktif Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini dilengkapi dengan animasi, dilengkapi seperti kartun, dilengkapi seperti dashboard yang jelas, sehingga kita tinggal langsung memberikan respon di bagian umpan balik instan. Jadi, ini sudah modelnya interaktif. Nah, Bapak Ibu, dengan metode Electude yang sudah dikemas demikian, tentunya ini bisa menjadi solusi untuk masa depan kita. Ini menarik Bapak Ibu. Siap untuk mengetahui lebih lanjut tentang e-learning Indonesia Electude? Mari kita saksikan simulator berikut ini. Baik Bapak Ibu, yang kita bisa lihat di sini adalah Engine Management Simulator. Dan aplikasi ini dapat di-running di berbagai operation system yang sudah tersedia. Kita bisa lihat di sini, kita tinggal membuka, mencari modul yang diperlukan, simulator yang diperlukan, kemudian kita tinggal buka. Interface-nya ternyata sangat gampang Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat berbagai tools yang bisa kita gunakan di sebelah kiri. Dan tampilannya itu sama persis seperti mobil sungguhan. Kita bisa perbesar, dan kita bisa mencopot spare part tertentu, kemudian istilahnya kita perbaiki, dan setelah diperbaiki atau diganti, kita pasang kembali. Dan kita pasang kembali colok dengan kabelnya. Ada work order yang juga mesti kita selesaikan dalam simulator ini. Dan juga bahkan tersedia osiloskop ataupun perlengkapan-perlengkapan lainnya. Contohnya seperti ini, seandainya kalau ini digas, apa yang akan terjadi? Seandainya kalau pedalnya dipijak, apa yang akan terjadi? Juga masih banyak tools yang bisa kita gunakan, seperti osiloskop. Bagaimana cara pemasangannya, mau dipasang di mana? Ini kondisinya sama seperti mobil sungguhan Bapak Ibu. Cara pemasangannya seperti apa? Jadi ini membuat sebuah simulasi seandainya kalau kita berhadapan dengan mobil sungguhan. Di samping itu juga Bapak Ibu, masih banyak tersedia tools yang dapat kita gunakan seperti multimeter, jump starter, wiring diagram, bahkan sampai invoice-nya itu dapat kita cetak. Jadi ini adalah sebuah gambaran seandainya kalau kita mau memperbaiki sebuah mobil, perlengkapan-perlengkapan apa saja yang bakal kita perlukan. Dan menariknya, ini sudah semuanya disiapkan, Bapak Ibu tinggal menggunakannya. Konsepnya sama seperti game, dan semua orang suka untuk bermain game. Nah, jangan tunggu waktu lagi Bapak Ibu sekalian. Di masa seperti ini kita tidak berhenti mengajar, di masa seperti ini kita tidak berhenti belajar. Mari diskusikan bersama kami Indonesian Project Coordinator untuk Electude PT Edukasi Kreasi Solusi. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di sini. Bapak Ibu juga dapat menghubungi email yang tertera di sini. Dan Bapak Ibu juga dapat membuka link yang sudah tertera di sini untuk dapat terhubung dengan kita. Kita akan langsung mengkontak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mewujud nyatakan proses belajar dan mengajar yang interaktif ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Welcome to Classroom, Electude's complete solution for today's automotive student and instructor. Electude has built groundbreaking, cutting-edge e-learning for over 20 years. Classroom goes beyond our core online solution to give you the tools you need each step of the way, from in the class to in the shop. Before the course, a safety course and credential. During the course, online and print tools for class presentation and student assignments. Before the lab, integrated training aids. In the lab, vehicle-specific service information and lab task sheets. Classroom comes with Electude's powerful assessment and analytics tools, ensuring you get the outcomes you are after. Classroom is a complete course of study. We have begun releasing Classroom product for individual massed courses, and we will continue bringing new products that are high quality and affordably priced. Electude was built by instructors for instructors. Classroom is Electude's next step in giving you the tools you need. Welcome to Classroom.
kasih Bapak-Bapak. Yang tadi pertama sesi kita menjelaskan betapa mudahnya Electude itu, online learning itu dioperasionalkan. Jadi online learning kita ini base-nya adalah learning management system, Pak. Jadi sebuah perangkat yang seperti autopilot dan di dalamnya menyediakan simulasi gambar-gambar otomotif 3 dimensi dan bisa bergerak dan seperti real. Jadi kita bisa menggunakannya seperti real, beneran kita memegang alatnya. Dan inilah yang membedakan e-learning yang dijualan di pasaran yang menggunakan YouTube. Mereka mutar YouTube, hanya melihat YouTube. Atau mereka hanya tampil seorang instrukturnya mengajarkan, hanya kirim bahan materi pelajaran. Jadi ini adalah namanya learning management system. Video yang kedua adalah menjelaskan sebenarnya Electude ini adalah dipergunakan untuk hybrid, Pak. Hybrid atau istilah di luar itu namanya blended system. Di mana dipergunakan adalah untuk online-nya 70%, 30%-nya adalah tatap muka. Jadi pada kesempatan ini kita di prakerja ini karena protokol kesehatan dari pemerintah COVID-19 tidak diwajibkan untuk bertatap muka. Jadi sementara nantinya begitu kita sudah jualan, kita sudah ada di publish di marketplace-nya Tokopedia, yang kita fasilitasi hanya teorinya, Pak. Jadi tatap mukanya kita tidak bisa lakukan. Tentunya teman-teman akan bertanya, kalau untuk sebagai seorang teknisi kan harus memenuhi 3 persyaratan, skill, knowledge, dan attitude. Ya, skillnya, kalau knowledge-nya mungkin dia dapat dari ini, tetapi skillnya bagaimana? Ya, inilah salah satu alasan saya dan Pak Ibrahim dan Pak Wahidin, teman-teman di Jawa Timur, kami coba men-sharekan ke seluruh Indonesia, BBLK di Indonesia, supaya teman-teman itu nanti bisa ikut bergabung di sini, dan nantinya seandainya misalnya dari Bilang Sulawesi, Pak Abo, sinyalnya mungkin kurang bagus, Pak. atau Suara Pak Abo putus-putus, Pak Abo. terputus-putus ya. Iya, sempat hilang barusan, Pak. Oke. Jadi nanti setelah COVID-19 ini selesai, kita mengharapkan adalah teman-teman instruktur di seluruh Indonesia itu bisa memberikan kesempatan kepada peserta yang tadinya tidak bisa tatap muka untuk melakukan on-job training atau tatap muka di BLK setempat atau LPK. Dan kita menyadari pada awalnya program pemerintah tentang kartu prakerja ini adalah untuk offline. Jadi sudah disiapkan BLK dan LPK swasta seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pelatihan ini. Tetapi dengan wabah COVID-19 ini, protokol kesehatan Putus lagi, Pak Bo. Jadi Terakhir COVID, Pak, putus barusan. ya, COVID-19 itu wajib menggunakan online, Pak. Jadi memang banyak LPK tidak akan bisa mengikuti ini, kita menyadarin. Karena untuk mendapatkan konten yang seperti learning management system ini tidak mudah, Pak, di Indonesia. Jadi Electude ini headquarter-nya di Belanda, Pak. Di Belanda, jadi PT saya adalah salah satu PT yang mendapat license untuk mengajarkan e-learning, learning management system Electude ini, license untuk seluruh Indonesia. Dan 3 tahun yang lalu, Pak, 5 tahun yang lalu kita sudah mentranslate ke dalam bahasa Indonesia semua, Pak. Jadi Bapak dan Ibu yang di dalam BLK, dalam hal nanti pengajaran tidak usah khawatir, modulnya sudah dalam versi bahasa Indonesia. Tentunya di sini bahasa teknik nantinya Bapak-Bapak akan sedikit kendala, ada sedikit bahasa teknik yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu kita tidak lazim dengar. Tetapi saya yakin dan percaya kalau Bapak-Bapak instruktur itu bisa akan menafsirkan ini adalah yang dimaksudkan seperti ini. Misalnya air conditioner, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya
tata udara atau apa sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan membingungkan, tentunya sebelum nanti Bapak-Bapak akan kita pilih menjadi simulasi peserta. Setelah itu nanti begitu Bapak-Bapak nanti terpilih menjadi instruktur, saya kira Bapak-Bapak harus pelajarin dulu semua modul-modulnya. Jadi supaya Bapak nanti paham pada saat mendelegasikan menjadi coach pada semua peserta yang mendaftar di program pelatihannya. Mungkin ini dulu, nanti tanya jawabnya kita masuk ke sesi pemaparan modul dulu ya Pak ya. Nanti sesi tanya jawabnya setelah pemaparan modul ini. Desi tolong di share screen pemaparan modulnya. Jadi demikian Pak, ini nanti teman-teman harapan saya, oke, lanjut. Oke, testing kedengaran? Kedengaran. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam Electude ini. Kita bisa lihat ada 3 segmentasi, yaitu student, teacher, sama administrasi. Jadi kita sekarang masuk dulu ke account teacher. Dan di account teacher ini, di sisi kiri kita bisa lihat ada beberapa tab, yaitu modul-modul, kursus, murid, dan settings. Dan di modul ini, kita ada berapa ribu modul-modul yang sudah disediakan oleh Electude. Kita bisa klik di sini. Jadi semua akan disediakan di sini. Dan kita juga bisa klik dari beberapa kelompok, yaitu kursus dan tingkat-tingkat kesulitannya. Jadi kita ada dari dasar sampai spesialis. Dan kalau kita klik lagi, nanti akan ada beberapa kursus lain yang bisa dilihat di sini. Kita juga bisa melihat kalau modul-modul kursus ini sudah masuk ke dalam grup-grup yang tertentu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita masuk dulu ke account murid dan kita mencoba modul-modul ini. Jadi di murid ini kita bisa lihat ada 3 tab, yaitu isinya, sertifikat, dan akun. Terus di sertifikat ini nanti akan dibagikan oleh guru-guru selesai habis kita sudah selesai kursus-kursus ini. Jadi di sini kita ada lihat ada beberapa modul. Misalnya kita langsung mulai. Jadi di sini kita ada lihat di sisi kiri ada foto animasinya dan di sisi kanan ada deskripsi, pertanyaan, dan jawaban-jawabannya. Jadi misalnya kita klik di jawaban yang salah satu ini, nanti akan muncul jawaban yang benar atau yang salah. Jadi kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nanti juga ini bukan cuma sekedar foto, tapi bisa dijadikan interaksi juga. Jadi kalau disuruh klik ke mesin, kita bisa tinggal klik, dan nanti kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita klik lagi yang lebih ke dalam, nanti akan ada detail-detail setiap part yang akan disesuaikan di sini. Dan di sini kita juga bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran. Misalnya kita ada batang pengukur. Kita bisa lihat di sisi kiri ada 3 titik biru. Kalau kita klik di jawaban yang salah, nanti akan muncul di sini. Dan kalau kita klik yang jawaban yang betul, nanti akan ada deskripsi lainnya yang bisa membantu murid-murid untuk mempelajari ini lebih dalam. Dan kita bisa lanjut dulu. Kita juga ada beberapa tipe lainnya, yaitu animasi. Jadi kalau kita klik di sini, nanti akan ada video Putus suaranya Desi. yang bisa kita lihat bagus. Oke, jadi kita bisa lihat komponen-komponennya yang di dalam ini. Dan ada bagusnya lagi, kita bisa lihat di sisi kanan ini ada speaker. Jadi kalau kita klik speaker ini, nanti mereka akan membaca ini. Jadi kita klik aja dulu. Oh, sorry, kayaknya
sekunder saya ulangi ya. menghubungkan lokasi. Ini adalah sebuah kendaraan yang digerakkan dengan roda belakang, dengan mesin dan gearbox dalam arah memanjang. Poros input terhubung ke plat kopling, keduanya selaras dengan crankshaft. Oke, jadi dari situ kita juga bisa memakai Nah, button sebentar ya. comment feedback. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada yang dia kalau baca dia tidak begitu nangkap. Dia butuh narasi suara. Jadi di sini juga sedia. Jadi kita bisa melihat soal, kita bisa sambil mendengar narasi soal-soalnya itu sambil kita baca pertanyaannya. Lanjut. Lanjut, Nes. Oke, testing. Oke. Jadi kita di sisi kanan ini ada juga comment feedback. Misalnya kita ada permasalahan di halaman 3 dan pertanyaan 1, kita bisa tinggal komentar dan kita bisa kirim ke instruktur-instruktur mana aja. Dan kita klik tambah. Jadi sampai situ aja mungkin kita bisa kasih tunjuk modul yang DIY. Jadi di sini guru juga bisa membuat modul-modul sendiri dengan lebih kreatif ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi di modul kita sudah ada beberapa tes, yaitu DIY test modul. Kita bisa mulai dan di sini ada beberapa foto yang lebih interaktif ya. Di sini ada cara kerja airbag. Kita bisa lihat animasi visualnya dan simulatornya. Animasi lah. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat simulasinya. Dan juga ada beberapa cara kerja yang lainnya. Maksudnya di sini DIY itu adalah si guru, si instruktur itu bisa membuat soal sendiri dan nanti di sini ada galeri. Jadi dia tinggal pilih. Misalnya dia mau bikin soal tentang airbag. Jadi dia tinggal ngambil gambar. Terus mau bikin pelatihan yang versinya menurut si instruktur itu yang ada di tersedia modul kita itu ada 1000 lebih itu tidak begitu pas. Mereka mau buat sendiri dan si instrukturnya juga bisa bikin soalnya tersendiri. Lanjut. Oke, jadi sudah dibilang kita bisa membuat soal-soal sendiri. Di sisi kanan ada juga deskripsi yang kita bisa mengisi ya. Jadi gurunya bisa mengisi pertanyaan dan jawaban-jawaban yang gurunya rasa betul. Jadi kita bisa cek dan kita bisa lanjut. Di sini juga ada cara kerja AC. Kita bisa lihat kalau di udara dingin gimana dan udara panas dan selanjutnya. Jadi kita juga bisa lihat di sini masih ada beberapa komponen yang sudah dideskripsi dengan lebih detail ya. Dan ini juga deskripsi per komponen. Dan kita juga bisa lihat ini lebih interaktif cara memakainya. Dan kita bisa lanjut dulu, ada beberapa yang kita bisa coba, yaitu simulasi. Di sini kita sudah ada tes simulasi yang akan mengeluarkan dialog box. Dan di sini cuma bisa dilihat oleh sisi guru, yaitu troubleshooting-nya yang akan dipilih. Misalnya kita klik faulty battery. Jadi dari sisi murid, mereka akan bisa membaca work order-nya. Jadi problem-problemnya. Oke, jadi di sini ada work order di sisi kiri, dan komplainnya yang sudah ditulis oleh guru-guru, dan checklist lainnya. Jadi kalau kita tutup ini dulu, kita juga ada beberapa fungsi di sisi kiri yang kita bisa memakai untuk membantu. Dan kita ada dashboard, ada multimeter. Jadi kalau kita hidupin mobilnya, kita bisa lihat ada permasalahan yang kita tidak bisa menggas. Jadi kalau kita masuk, kita zoom in di sini, kita bisa menaruh multimeternya ke tempat yang sesuai.
Dan kalau kita menghidupi engine, kita bisa lihat kalau volt ini menandai baterainya itu lemah. Jadi kita kembalikan dulu multimeternya. Dan kita juga bisa mencoba jump starter. Kalau kita sudah memakai jump starter, kita bisa menyalai cuma sementara. Gampang aja, kita bisa tinggal klik ke tempat sini dan membukai dan mengganti baterai-baterainya. Jadi kalau kita kembaliin dan kita tutupi, kita bisa mencoba lagi. Kita bisa lihat voltage. Dan kalau sebelum kita selesai, kita harus kembalikan semua alat-alatnya dan kita bisa membuka work order tadi. Jadi di sini kita bisa checklist ya. Kalau sudah dikerjakan tugasnya, kita bisa kembalikan ke customer. Dan di sini akan ada muncul. Jadi kalau kita sudah selesai, kita bisa tutup dulu. Dan di sini kita bisa lihat statistik murid-murid. Misalnya salah satu kita coba di kelas 1. Ada murid yang bernama F. Rizar. Di sini ada berapa profil-profil dia, yaitu belajar, pengertian, aplikasi, dan analisis. Kita bisa lihat di sini kalau hijau menandai jawaban yang benar. Sebentar. Jadi di sini Bapak-Bapak nanti sebagai instruktur bisa melihat profilnya si peserta itu dalam tahap ini pembelajarannya bagaimana, pengertiannya bagaimana, aplikasinya bagaimana, dan analisanya bagaimana, analisisnya bagaimana. Jadi statistik ini mempermudah para instruktur itu nanti dalam hal penilaian dan lain-lainnya. Ini kebetulan hari ini kita bicara short course ya, program yang jangka pendek. Tetapi sebenarnya kalau ini dipakai untuk jangka panjang sebagai instruktur dengan pencari kerja ataupun siswa ataupun peserta, ini sangat efektif sekali. Jadi dia semua rekodnya itu akan tersimpan, semua rekodnya akan tersimpan. Oke, dilanjut, Desi. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada hasil keseluruhannya. Kalau kita klik di oli mesin, kita bisa lihat statistik yang lebih lengkap. Jadi di sini kita bisa lihat progresnya, berapa persen yang benar, dan berapa persen yang salah. Kita juga bisa lihat berapa kali mereka membuka sesi ini, yaitu 2 kali, dan waktu yang dihabiskan di sini. Kita juga bisa lihat kapan akses pertama dan akses terakhir dia. Di sini kita ada objektif dalam beberapa aspek, yaitu ACEA dan lain-lainnya. Kita bisa lihat seberapa banyak yang sudah dia ngerti, dan di respon ini kita bisa juga lihat pertanyaan-pertanyaan setiap murid ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa yang salah. Kalau kita ada lihat 2 kotak, berarti dia sudah mencobai 2 kali. Dan berarti ya yang pertama ini sudah salah dan yang kedua itu benar. Kita bisa lihat ke bawah kalau rata-rata semua itu cuma ada 1 kotak dan warnanya hijau. Menandai kalau murid ini sudah paham dengan topik-topik ini. Jadi untuk sampai situ aja sekilas tentang elektrik ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain, atau tidak kita bisa oper langsung ke Pak Abo ya. Oke, terima kasih Desi dan teman-teman dari seluruh Indonesia. Demikianlah ini adalah preview yang sangat-sangat singkat sekali karena tidak bisa dipreviewkan sangat lengkap karena sebenarnya ini adalah nanti Bapak itu harus jadi masuk ke dalam, apakah menjadi guru, apakah menjadi peserta, itu lebih menarik. Karena kalau mendengar ini hanya sekilas, jadi kita menjelaskan elektrik itu bisa seperti ini dan sangat interaktif sekali. Jadi learning manajemennya, jadi saya kira belum ada satu pembelajaran si instrukturnya itu mau bikin simulasi, mau bikin troubleshooting, dia tinggal pilih dia mau bikin troubleshootingnya masalah baterai, masalah
AC, masalah busi, masalah dia tinggal bikin aja judulnya, dia tinggal kutak-atik mobilnya dan dia bikin troubleshooting dan siswanya itu tinggal diuji. Kalau kita mau bicara level yang lebih tinggi, ya selain itu masih banyak modul-modul pembelajaran yang lain. Mungkin di sini sudah hadir Pak Irfan ya. Hadir Pak Irfan? Belum ada ya? Oke, Pak Evri ada hadir? Pak Evri? Pak Abo mohon izin saya sambil Iya, jalan, Pak. saya Pak, hadir Pak. Ya, lanjut. Ya, Pak Evri? Ya. Ada Pak, hadir Pak. Ya, dibantu Pak Evri, kasih sedikit ulasan ke teman-teman di seluruh BLK, seperti apa cara kerja Electude ini Pak? Mungkin lebih ke kesimpulannya. Baik, teman-teman semuanya selamat siang. Saya perkenalkan sebelumnya yang sudah kenal, mungkin yang belum kenal, perkenalkan nama saya Efrigar ya. Saya salah satu tim dari e-learning, dari tim e-learning. Nah, untuk Electude ini metode sebenarnya belajarnya sangat simpel sekali Pak ya. Kita sebagai instruktur itu yang pertama-tama itu ketika sebagai instruktur kita memberikan materi modul-modul yang akan diberikan kepada siswa kita. Nah, ketika kita berikan kepada siswa kita, siswa itu akan menerima, membuka modul-modul itu akan mempelajarinya. Nah, ketika siswa itu mengalami masalah dengan modul-modul yang pembelajarannya, nah tapi sebelum kita memberikan itu sebagai instruktur kita sudah menyusun lesson plan-nya. Lesson plan-nya artinya apa? Modul-modul yang mana awal dipelajari, mana yang belum selanjutnya gitu. Artinya apa? Jangan sampai siswa itu mempelajari itu terbalik. Ketika dipelajari yang susah dulu, akhirnya dia akan merasa ini rumit sekali gitu. Tapi makanya kita mesti buat lesson plan-nya. Jadi apa hari pertama itu apa yang dibuka dia, yang keduanya apa? Artinya apa? Ketika dipelajari dari berurut ABCD, otomatis dia akan lebih gampang memahami. Nah itu. Nah salah satu dari ketika tadi dijelaskan sama Bu Desi, ketika siswanya mengalami masalah atau terbentur dalam satu pembelajaran, dia bisa memberi report pada kita atau menanyakan. Nah ketika itu kita bisa memberikan feedback pada mereka, memberikan arahan bagaimana menyelesaikan memahami modul-modul tersebut gitu Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak semuanya. Nah di sini kalau kita lihat modul-modul itu ada yang namanya modul pembelajaran, ada tes. Nah jangan sampai terbalik, tes itu didulukan gitu ya. Nanti artinya apa? Ketika dia tes duluan, artinya dia akan belum paham modul awalnya, dia tes duluan gitu. Banyak kan yang salah orang buka, dia buka tes duluan gitu Bapak-Bapak semuanya ya. Jadi itu mungkin yang tadi dibilang juga memang ada beberapa karena modul ditranslate ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, itu ada beberapa kata-kata yang harus tidak ditranslatekan. Contohnya kalau kita lihat di transmisi metik ada namanya line pressure. Kalau orang semua teknik pasti tahu namanya line pressure, tekanan hidrolik, tekanan segaris. Tapi ketika diartikan tekanan segaris, itu yang membaca akan bingung apa tekanan segaris gitu. Padahal sebenarnya itu line pressure. Jadi kalau orang teknik tahu line pressure sudah tahu. Nah, tapi kalau kita sebagai instruktur sudah bisa memahami, mengarahkan itu line pressure adalah tekanan segaris adalah line pressure. Gitu. Mungkin hal-hal begitu kita bisa arahkan ke siswa kita, hal-hal yang mungkin yang ditranslatekan yang tidak harus ditranslate itu Bapak-Bapak semuanya. Itu mungkin sekilas penjelasan saya. Nanti kalau ada yang didiskusikan saya akan coba jawab. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Abo. Ya, terima kasih Pak Efrizal. Jadi sebagai informasi teman-teman, Pak Efrizal ini adalah koordinator, salah satu tim koordinator di dalam penyusunan program pelatihan yang kita kemas untuk nantinya akan di-launching untuk prakerja. Jadi ada beberapa tim, diantaranya ada Pak Oja, ada Pak Irfan, ada Pak Budi, ada Pak Samsul, tetapi mereka tidak hadir karena saya nggak berani hadirkan semua. Nanti waktu kita juga sangat singkat, jadi diwakilin Pak Irfan sama Pak Efri. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Jadi mungkin teman-teman nanti yang mau menjawab di tombol sebelah kiri ada mute, itu di unmute dan langsung bisa memberikan komentar, pertanyaan, dan kita dan Pak
Every akan mencoba bisa menjawabnya semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa menjawab, nanti akan kita catat, akan kita tanyakan ke headquarter-nya, dan kita akan segera kasih jawabannya. Terima kasih. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, ada kesempatan. Ayo Mas Wicak, Mas Anwar, Mas Awal, Mas Wahyu. Monggo semuanya. Kuliah. Mas Awal dari Semarang, barangkali ada yang mau didiskusikan. Mas Ahmad, Pacitan, Demak. Semarang nyimak dulu. Wah, Semarang nyimak dulu. Pak Supono, Purbalingga. Jadi teman-teman enjoy aja, kita ini sharing-sharing, jadi apa yang mau ditanyakan, jadi nggak usah segan-segan akan kita jawab. Masih tegang Pak Bo. Gimana? Masih tegang, kurang kopinya. Santai-santai aja, jadi e-learning ini memang ya pembelajaran online ini kalau kita tidak terbiasa, awal itu sedikit sulit. Tetapi kalau sudah, kemarin teman-teman Jawa Timur sudah coba menstimulasikan, dan sangat enjoy sekali. Silakan yang dari Sorong, Mas Aulia. Itu Andika enak gua yo. Mas Bilal, wah ini Kasubag PU ini hadir ini. Selamat Mas, selamat ya sudah Kasubag PU sekarang. Audionya dikasih unmute kalau ada yang mau nanya. Ini enggak. Dari akan. Patok dah. Untuk Pak Hilal, di pojok kiri bawah itu ada speaker button-nya itu, di unmute Pak kalau mau bicara. Iya, sengaja ini tak matiin. Wah, kayak tebak-tebakan. Terus Pak Julius Gatopan. Jawa Tengah dia diwakili Mas Awal aja itu yang komen. Oh gitu ya. Oh, mungkin sedikit aja Pak, boleh ya? Ya, silakan. Ya, selamat siang, assalamualaikum teman-teman. Ya, selamat siang. Ya, ini Pak, saya mau tanya, di Sulawesi itu kebanyakan pelatihan atau kegiatannya itu injeksi motor, Pak, di kopi ya? Ya. Oke, kira-kira kapan ya untuk fitur-fitur tentang motor atau animasi tentang motor itu dimasukkan di learning ini? Belum ada. Untuk sementara demikian dulu Pak, terima kasih. Oke, Pak Ifrizal, tolong dibantu. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ini maksudnya motor, sepeda motor ya Pak ya? Ya, sepeda motor betul. Sepeda motor, kalau sepeda belum. motor Ini untuk ada, TKR Pak. Nah, jadi modul ini sekali lagi Bapak-Bapak saya sampaikan, modul ini masih untuk yang aplikasi otomotif yang TKR Pak. Jadi diinformasikan buat rekan-rekan semua, untuk saat ini yang sudah ready modul-modulnya yang dari e-learning ini memang masih roda 4. Jadi untuk sepeda motor masih belum ada. Di Belanda nggak ada motor ya Pak ya? Kalau ada mobilnya motor gede itu Pak. Jadi yang motornya di atas 1000 cc semua di Belanda. Jangankan motor Pak, kalau mau modul untuk sepeda juga kita punya Pak. Modul sepeda, tapi kita belum translate kemarin. Jadi di Belanda itu ternyata sepedanya lebih banyak dari orangnya. Jadi sehingga di Belanda itu ada pelatihan, kita ada akademi di Belanda itu, headquarter kita ada akademinya namanya Bicycle Academy.
Tapi ke rata-rata sepedanya di sana namanya e-bike. Jadi dia dayung, dia seperti ada dinamo, dia bisa menyimpan arusnya dan dia bisa keluarkan lagi. Tapi kita kemarin nggak translate, ya kita nggak translate-kan ke dalam bahasa Indonesia karena kita lihat marketnya nggak ada di Indonesia. Tapi nggak apa-apa Pak Abu. Itu karena yang akan datang kan sistem hibrid juga masuk. Kalau yang e-bike itu bisa sebagai dasar dari yang hybrid system. Ya. Terus tadi ini masukan mungkin Pak Bung untuk kurikulum kan sebenarnya dari Naker itu sudah ada. Jadi Pak F. Lijal mungkin masih bisa mengcover untuk susunan kurikulum diurut berdasarkan materi syarat dan prasyarat yang ada. Sehingga ketika anak membuka e-learning itu sudah top buttonnya nomor 1 sesuai dengan urutan materi dari yang termudah sampai yang tersukar. Ini mungkin yang perlu ditambahkan di apa namanya tadi aslinya itu. Terima kasih Pak Wahidin. Itu kemarin kita sudah terima feedbacknya. Kayaknya sudah dikerjakan sama tim kita Pak Wahidin. Kemarin mohon maaf teman-teman yang simulasi, memang kita butuh berwaktu ya. Jadi kemarin untuk merancang program 15 program itu hanya 24 jam, 1 hari. Jadi mungkin buru-buru jadi belum diurut. Tapi kayaknya Pak Efri sudah diurut ya Pak Efri ya? Kemarin sudah. Terima kasih Pak masukannya. Memang untuk kurikulum itu sudah kita sesuaikan Pak. Jadi setiap kompetisi pembelajaran itu saya ngambil acuannya ke dari unit kompetensi dari SKKNI gitu. Jadi contohnya dalam sistem rubricating itu kita ambil unit kompetensinya itu bagaimana siswa bisa mengganti oli gitu. Jadi kita mengacu satu unit kompetensi dari SKKNI gitu Pak. Jadi kita akan susun begitu Pak. Jadi setiap pelatihan itu ada karena waktunya memang singkat, cuma 3 hari. Jadi saya hanya mengambil 1 atau 2 unit kompetensi aja, tidak sampai lebih. Karena apa? Kita mengingat waktu yang kita berikan peserta sangat singkat gitu Pak. Jadi contoh ini untuk pelatihan di sini contohnya kayak seperti scoring Pak ya. Scoring kedengeran Pak Obo. Itu kita mengacu ke unit kompetensinya, kodenya itu G450TO1. Ya, itu kode unit. Iya, kode unitnya Pak. Jadi unit kompetensinya itu pelaksanaan will element. Jadi kita hanya mengambil 1 atau 2 unit kompetensi aja Pak. Karena kita tidak bisa mengakomodir banyak karena yang waktu yang terbatas Pak. Nah, terima kasih maksudnya Pak. Itu mungkin saya sampaikan. Lanjut Pak Bob. Ya, nambahkan juga kemarin kita sempat diskusi terkait dengan SKKNI karena Pak Wahidin belum bisa daripada konten di e-learning ini, kita sudah mulai mengerucut untuk mengacu pada SKKNI supaya bisa relevan dengan kegiatan pelatihan di BLK yang offline. Halo Pak, tes. Ya, dengan siapa? Usul Pak. Iya, dengan saya dengan Dwi Wicaksono dari BLK Surakarta Bapak. Iya, Mas Dwi. Halo, tes. Iya Pak Dwi, masuk Pak Dwi. Dengar Pak, dengar Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang pertama, modul ini saya rasa ini sangat bagus. Artinya sangat bagus untuk kita sebagai instruktur maupun sampai peserta juga sangat bagus untuk kita aplikasikan. Yang perlu, ini banyak yang japri ke saya, message ke saya dari teman-teman semuanya.
Intinya bagaimana kita untuk cara mendapatkan ini, apakah di sini ada perwakilan dari, maaf Bapak sebelumnya, apakah ada perwakilan dari Binalatas ya Pak, dari kementerian ya Pak ya? Itu kalau bisa mungkin ini saran dari teman-teman bagaimana kita bisa untuk mendapatkan modul ini, yang pertama, ataukah pribadi ataukah difasilitasi menurut oleh lembaga kementerian kita khususnya di Binalatas, atau bagaimana untuk cara selanjutnya, tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau misalkan pribadi mungkin ini banyak yang chat ke saya, kisaran banyak yang bertanya juga harganya berapa nih Pak, maaf Pak. Atau kalau misalkan difasilitasi bagaimana prosedurnya seperti apa gitu. Gitu Pak, Bapak-bapak semuanya, mungkin dari kami saya rasa ini bagus sekali, terobosan yang sangat bagus untuk bisa kita aplikasikan di unit kita masing-masing. Gitu, sekian dari saya Pak Wahidin. Halo. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dari BLK Surakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Bisa langsung di handle Pak Abo ini. Ya, oke. Jadi Pak Dwi, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tolong host di-unmute semua, tolong host. Jadi Pak Dwi, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini berbayar. Tetapi kalau berbayar pun tidak ada yang belajar, percuma Pak. Jadi sebenarnya kan kita sudah menjadi partnernya, menjadi mitranya platform online untuk di Kartu Prakerja. Jadi kita bermitra dengan BBLK Medan. Tetapi sekarang masih dalam proses di PMO. Ya. Jadi di Kementerian Tenaga Kerjanya sudah oke, sudah aktif, tetapi masih di PMO. Karena PMO minggu-minggu ini terlalu sibuk, karena masih mau launching yang gelombang 1. Jadi mungkin, tadi saya barusan dapat email, kemungkinan minggu depan, hari Kamis baru bisa diproses katanya. Jadi kalau hari Kamis diproses, mungkin minggu depan hari Jumat sudah ada di marketplace Tokopedia. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana teman-teman yang instruktur BBLK seluruh Indonesia ini bisa bergabung? Sebenarnya ada 2 skema. Skema yang pertama itu kemarin, saya kebetulan tidak tahu teknisnya. Saya mencoba itu, teman-teman itu mendaftar di BBLK Medan. Ternyata kemarin saya dapat informasi dari Kepala BBLK Medan, Pak Abo, itu kalau mereka sudah terdaftar di BBLK, di home base-nya misalnya di Surakarta, tidak bisa didaftarkan lagi di BBLK Kota Medan. Nah, itu saya juga baru tahu. Oke, skema yang kedua, saya juga kembali tanya ke bapak-bapak di seluruh BBLK seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Kalau BBLK di tempat Bapak di Surakarta, ada nggak BBLK-nya itu menjadi providernya Disnaker? Kalau memang ada menjadi providernya Disnaker, nanti Bapak hubungi saya, private chat ke saya, kita nanti akan bikin MOU dengan provider di sana, supaya nanti Bapak-Bapak bisa kita rekrut menjadi instrukturnya. Kalau Bapak-Bapak sudah mendaftar menjadi instruktur, semua aplikasi itu sebagai teacher itu kita kasihkan free Pak, tidak berbayar dan tidak dibayar oleh kementerian, free. Cuma nanti tugas Bapak itu adalah mengajar yang sudah dibeli oleh para penerima kartu prakerja di Tokopedia. Dan Bapak-Bapak nanti akan kita kasih fee-nya per satu anak itu, per satu peserta itu Rp75.000, sama seperti yang lain-lainnya. Tujuannya adalah kita memberikan income kepada instruktur karena nanti mau beli kuota pulsa dan lain-lain dan sebagainya. Terus skema yang terakhir, saya lagi proses provider saya sendiri, tetapi masih on progress. Kalau nanti provider saya sudah jadi, saya kira seluruh Indonesia Bapak-Bapak bisa mendaftar di tempat saya, karena saya kan bukan pemerintahan. Jadi home base-nya itu bebas, saya pikir seperti itu. Tetapi yang lain-lainnya saya masih belum tahu. Saya dan Pak Ibrahim dan Pak Wahidin, kami lagi mencoba menjajaki bagaimana juknisnya supaya bapak-bapak ini bisa bergabung di e-learning pakar otomotif.
Karena COVID-19 ini Pak, dan di era industri 4.0 ini, sebenarnya adalah keadaan tidak normal Pak. Jadi kita tidak normal ini mau kita jadikan normal Pak. Jadi yang tadinya bertatap muka nanti ke depannya akan menjadi online semua. Dan kita, saya, Pak Ibrahim dan Pak Wahidin punya misi dan kita mau kepingin teman-teman BBLK seluruh Indonesia ini di-upgrade menjadi pakar otomotif online Pak. Jadi nanti akan kita training, tetapi dengan catatan yang bersedia Pak. Tapi kalau yang tidak bersedia mengikuti aturan, ya kita tidak bisa melatih Pak. Itu aja Pak. Menjawab Pak Dwi. Oke Pak. Tambahan Oke. mungkin Pak. Terima kasih Bapak atas penjelasan. Ya. Ya. Ya, Mana Pak Mas Witin? Dwi, ini sebenarnya kita berterima kasih pada BBLK Sidoarjo, pada Pak Iman sama Pak Ibrahim. Intinya memang ini diawali dari BBLK Sidoarjo yang mengkondisikan bagaimana Jawa Timur. Tapi ternyata ketika pihak Kemenaker tidak mau menerima parsial, akhirnya kita bikin yang seluruh Indonesia begitu. Nah, hal ini terjawab sudah oleh keadaan seperti ini. Pak Abu sebagai pemegang provider yang excellent ini mencoba untuk menjembatani melewati BBLK Medan. Karena BBLK Medan tersendiri, makanya Pak Abu berusaha untuk dari Jawa Timur terus diluaskan menjadi seluruh Indonesia. Begitu sebenarnya ceritanya. Terus sedikit tambahan. Mendekati kementerian. Izin menambahkan juga Pak. Izin menambahkan juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Pak Dwi dari BLK Sidoarjo. Iya, siapa Ibrahim? Jadi memang betul tadi yang Pak Wahidin sampaikan. Memang awalnya itu kami dari Pak Iman mendapatkan link itu sampai bisa menghubungi Pak. Dari situ ada perintah untuk mempelajari apa yang ditawarkan. Nah, situasi saat ini dalam menghadapi pandemi ini, mau tidak mau kita semua BLK itu harus mempersiapkan pelatihan secara online. Sementara kita di BLK hampir seluruh Indonesia ini kan masih belum memiliki aplikasinya. Sementara platform yang kita ketahui yang sudah di situ ada 8 provider yang paling siap di Indonesia untuk memfasilitasi prakerja itu. Nah, tetapi di selain 8 provider yang swasta itu, sebetulnya kita sudah ada Sisnaker. Nah, di Sisnaker itu sendiri sebetulnya sudah ada juga. Tetapi bentuk tawaran penjualan produknya kan belum ada, Pak. Misalkan di BLK Sidoarjo, kita kan masih belum punya nih, program ini ditawarkan sekian ratus ribu. Kan belum ada, Pak. Nah, Pak Abo sendiri sebagai fasilitator yang sudah memiliki platform provider itu sudah menggandeng dengan BBPLK Medan. Nah, yang harus dipersiapkan Pak Abo saat itu, ketika nanti peminat daripada kartu prakerja tadi makin banyak dalam hal otomotif, tentunya Pak Abo sendiri butuh tim yang bisa memfasilitasi para peserta. Nah, para peserta itu nanti gimana? Oh, yang sudah misalkan membeli produk salah satu yang di e-learning ini diambil oleh prakerja, kita harus mempersiapkan juga pelatihan offline-nya. Jadi selain online-nya yang sudah disiapkan oleh Pak Abo sendiri, prakteknya itu kan tetap diperlukan untuk peserta itu sendiri, Pak. Nah, Pak Abo saat itu kesulitan, misalkan kalau pesertanya di luar Medan, di Sulawesi, di Jawa Timur mungkin, di Surakarta juga mungkin, di Papua bahkan. Mereka apakah harus ke Medan? Kan tidak mungkin. Dari diskusi itu, akhirnya Pak Abo, bagaimana kalau kita BLK ini kita undang seluruh Indonesia.
awalnya seperti itu Pak Dwi. Jadi Ya, siap. kita menjaring teman-teman, merangkul teman-teman seluruh Indonesia ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa menciptakan sistem prakerja yang sudah di launching ini. Kita sebagai penyelenggara di lapangan, khususnya di BLK, bisa memfasilitasi para peserta prakerja itu sendiri. Nah, tawaran yang sangat baik dari Pak Abo, ketika kita bisa bergabung semua, akhirnya ada itu kendala. Kendalanya bagaimana? Pak Abo mencoba kita dimediasi untuk bisa bergabung di BBPLK Medan. Karena provider yang sudah tergabung dengan Pak Abo sendiri kan di BBPLK Medan, Pak. Nah, Oh ya. karena kita pegawai negeri sipil semua, artinya kita punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Kita kan sudah punya lembaga satker sendiri, Pak. Nggak mungkin juga kalau Sidoarjo bergabung di Medan. Yang di Sorong mungkin bergabung di Medan. Nah, kendalanya di situ, karena tidak mungkin secara administratif. Yang dipersiapkan Pak Abo saat itu adalah upaya-upaya untuk memberikan insentif pada para instruktur. Akhirnya yang dari Pak Abo sendiri menawarkannya seperti itu, ya sudah. Kalau memang tidak seperti itu, dari Pak Abo sendiri, dari Indonesia sendiri, bisa memberikan insentif 75.000 per orang. Ke sana Pak Dwi. Begitu Pak Dwi, mungkin tambahan dari saya Pak. Bapak, terima kasih. Ya, siap. Mungkin tambahan saya sedikit. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, siapa? Mungkin tambahan sedikit Pak Dwi. Ya, benar tadi disampaikan Mbak Ibrahim. Sebenarnya produk kita ini adalah produk tulen Pak. Produk beneran Pak, bukan kaleng-kalengan. Kalau saya mau memang ini asal-asal bisa jual aja, yang penting mereka itu mendapat insentif. Saya sebenarnya dari Medan, instruktur kita bisa mengakomodir semua dengan Banda Aceh. Karena kenapa? Satu instruktur itu ngajar 1.000 orang juga bisa menggunakan platform ini, Pak. Tetapi kita mau adalah mereka pemenuhan skill dan knowledge-nya, Pak. Jadi knowledge-nya bisa dapat sini, suatu hari pandemi itu selesai, bapak-bapak yang di luar kota itu punya tanggung jawab. Jadi nanti penerima prakerja, dia wilayah Surakarta, kita lemparnya ke instruktur Surakarta. Penerima prakerja membeli nanti wilayahnya Jawa Timur, kita lempar ke Jawa Timur. Jadi kita langsung memberikan ID instrukturnya itu berdasarkan wilayahnya, Pak. Sehingga harapannya kita nanti bisa diakomodir setelah pandemi 19 ini berlalu, Pak. Karena memang protokol kesehatan tidak membolehkan kita untuk ada tatap muka, Pak, ketemu saat ini. Mungkin itu aja, Pak, tambahan saya, Pak Dwi. Oh ya, Pak Abo, sedikit mungkin ada sedikit ini pada WA ke saya ini ya beri ke saya semua nih Pak, teman-teman dari semuanya nih Pak. Ya, mungkin kalau tanya ke Bapak mungkin agak sedikit saya-cat ya Pak, malu-malu kucing mungkin ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Gini Pak, ya tadi Bapak sebut ada Bapak sudah menjalin provider di BLK Medan. Nah, mitra Pak, mitra dari penyedia platform. Khusus terkait ini Pak, modul ini tadi Pak, yang otomotif ini tadi TKR. Ya. Nah, kalau mungkin Pak sedikit, halo? Ya, lanjut Pak. Oke, monggo Pak Dwi, lanjut Pak Dwi. Iya. Di Medan, oke di Medan. Ini teman-teman pada bertanya juga nih, pesan ke saya. Kenapa bahwa kita tahu semua bahwa jurusan kiblat kita di otomotif ini adalah di BLK Bandung. Nah, ini usulan teman-teman, alangkah lebih mungkin tadi ya ada dua skema yang dipertanyakan. Yang pertama, apakah kita membeli sendiri? Yang kedua, apakah kita melalui lembaga Direktorat Bina Latas? Otomatis di sana nantinya kalau kita masuk di lembaga pastinya nanti bisa kita masukkan di bagian upgrading
mungkin Pak upgrading atau semacam upgrading e-learning seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Nah ini kendala yang di teman-teman itu masih banyak yang bertanya, ini mau bagaimana teman-teman ini tertarik dengan program seperti ini, terus kemudian dengan terobosan seperti ini sangat luar biasa. Kita antusias untuk kita sebagai instruktur, manfaatnya luar biasa. Cuman pertanyaannya yang itu tadi, kenapa tidak melewati dari mungkin kita sudah tahu kiblatnya di Bandung khusus otomotif, kenapa tidak mungkin langsung join provider dengan di sana nanti bisa untuk menganggarkan untuk teman-teman yang ada di daerah semuanya di seluruh Indonesia, mungkin terkait dengan beberapa tahap nantinya untuk pembelajaran model upgrading skemanya atau seperti apa atau BIMTEK. Nah itu mungkin akan lebih dirasa mungkin dari teman-teman akan lebih efektif mungkin Bapak itu seperti itu. Nah terus kemudian di BLK Solo ini, kemudian di BLK Solo kan ini banyak BLK binaan daerah. Nah kemudian banyak BLK daerah ini yang terlibat langsung dengan pelatihan terkait dengan sepeda motor. Ini pada bertanya semua ke kita. Bagaimana Pak itu? Apakah BLK Solo, apakah BLK daerah untuk mendapatkan? Nah, seperti itu Bapak, mungkin cara mungkin dari ini yang lebih modul seperti yang Bapak sampaikan seperti ini. Mungkin itu Pak dari kami Pak, mungkin tambahannya. Coba saya simpulkan ya yang saya tangkap. Pertanyaannya kenapa saya tidak menjadi mitra dengan provider di Bandung yang kita tahu semua saat ini program otomotif itu ada di Bandung ya Pak ya? Iya betul ya, Pak. Karena betul, apa ini ini Pak Dajat ke saya seperti itu, teman-teman saya menyampaikan ke Bapak, terus terobosannya yang kedua adalah kenapa ada program yang sepeda motor ya Pak, yang seperti ini ya Pak ya? Bukan maksudnya gini Pak. Terputus. Yang nomor 2 terputus saya Pak. Sebentar. Pak Bo, saya menengahi dulu Pak Bo. Ya. Saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Dwi baru. Artinya begini, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kiblat kita otomotif itu kan ada di BPLK Medan. Di BPLK Bandung. Nah, maksudnya ini kenapa dari e-learning ini bentuk tawaran ini maksudnya tidak langsung kepada Bintala atau Latas atau dengan BLK Bandung langsung gitu. Sementara kalau ada otomotif itu kiblat kita di BLK Bandung. Itu yang dari Pak Dwi Pak ya. Kok di Medan gitu loh Pak? Iya, betul. Oke. Jadi begini Pak Dwi. Awal ceritanya saya sebenarnya tahu program Kartu Prakerja ini kan adalah offline. Saya kebetulan punya LPK juga di Medan Pak, namanya Innovam. Nanti sudah terdaftar di Kemenaker. Itu yang offline Pak. Jadi yang online-nya PT-nya edukasi beda. Yang online. Jadi pada saat ternyata pandemi ini ada perubahan ke online itu saya nggak tahu Pak. Saya nggak gitu ikutin. Begitu mungkin kayaknya cepat sekali ya program online ini langsung tiba-tiba pop up keluar, tapi kita sudah tahu providernya sudah banyak di Tokopedia. Saya kebetulan kepala BPLK-nya Pak Ali, teman saya juga. Tapi kalau dulu kepala BPPLK-nya di Bandung, teman saya juga Pak Edi Hermanto. Tetapi yang kepala baru ini saya nggak kenal. Tapi Pak Ali kemarin, ya Pak Edi Hermanto, saya pernah sama-sama ke Belanda. Terus saya dihubungi Pak Ali hubungi saya, Pak Bo, yuk kita, saya mau tahu platformnya Pak Abo seperti apa katanya. Saya meeting Jom. Nah, Jom habis itu Pak Ali tanya saya, Pak Abo, kenapa nggak ngajukan jadi provider? Kontennya begitu bagus dan program yang ditawarkan juga begitu bagus. Saya bilang, loh saya kan sudah daftar di Kemenaker sebagai penerima kartu prakerja, saya bilang. Loh itu udah ketinggalan, yang terbaru itu sekarang pakai provider. Nah di situ Pak saya tahunya. Jadi provider saya masih jalan Pak, ini lagi ngurus jadi provider. Oh iya Pak. Tetapi untuk kata Pak Ali bilang gini, Pak Abo saya coba teleponkan ke pusat.
memang di Medan ini kita tidak megang otomotif, tetapi karena ini percepatan, saya tanya, misalnya kalau ada mitra provider saya otomotif itu diperbolehkan tidak? Jadi Pak Ali yang telepon, Pak, bukan saya. Ternyata Pak Ali hubungi saya, Pak Abo boleh. Boleh, nanti Pak Abo punya provider, Pak Abo mau join di provider mana, ternyata boleh katanya. Produk saya satu, saya join nanti misalnya di BBLK Medan ada provider, saya kasih produk saya, di Jogja, di Bandung juga ada, di Solo juga ada, ternyata boleh. Tinggal siapa yang jual sepertinya. Oh, begitu. Itu jawaban yang saya dapat, Pak. Ya, saya jalan. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya bukan sengaja milih di Medan, Pak. Memang kebetulan saya base camp-nya di Medan. Iya. Di Bandung sebenarnya kalau saya tahu kemarin melalui Pak Iman juga saya bisa akses. Dan pada saat itu juga Pak Dwi, saya nggak tahu ini benar nggak. Saya waktu itu cek di Kemenaker, yang jadi provider cuma yang sudah ready semua persyaratannya hanya BPPLK Medan. Yang di daerah lain belum selesai. Ya. Beda kalau beda pada saat itu ya minggu yang lalu ya Pak ya. Tapi kalau minggu ini saya nggak tahu. Mungkin ada yang sudah lagi masuk tapi PMO-nya belum selesai, belum dikurasi. Mungkin ya Pak ya. Jadi saya kira tadi Pak Dwi dari awal saya cerita sebenarnya banyak skema Pak. Itu salah satu skema awal yang kita lakukan. Ya skema yang berikutnya kalau teman-teman memang di daerah manapun ada provider, tinggal kita bikin MOU, Pak. Simple aja MOU, sama nanti ada MOA-nya. Izin menyampaikan Pak Abo. Ya. Kalau saran saya langsung seperti gini aja Pak. Ini saya pribadi dari kesimpulan tadi, Pak Dwi pun juga bagus. Artinya Pak Abo itu langsung bisa dengan Intala mungkin, dengan kementerian. Artinya providernya Bapak itu langsung dengan Intala. Otomatis nanti bisa diselenggarakan di seluruh BLK Pak. Karena kita kan ada di Sisnaker itu Pak. Sementara yang saya lacak tadi malam. Minta tolong Pak Ibrahim, tolong difasilitasi. Biar cepat. Gitu, Pak. Ya gini Pak, jadi yang saya baca kemarin di data kelembagaan Kemenaker itu mitra prakerja di bawah Sisnaker itu ada 1.113 kalau tidak salah Pak. Ya. 1.113 lembaga itu meliputi lembaga pelatihan pemerintah sama lembaga pelatihan swasta sama BLK komunitas. Ya. Itu di data Sisnaker yang saya baca. Tetapi kita masih belum paham di 1.113 itu apakah sudah sesuai dengan standar PMO yang Bapak sampaikan itu yang masih belum bisa terjawab. Nah mungkin maksud saya dari Pak Dwi juga, itu Pak Abo yang langsung ke Intala gitu ya Pak Abo ya Pak Dwi ya. Ya, seperti itu. Karena kalau nanti sudah menjadi satu coba komando. jejaki, kalau ada teman-teman yang bisa bantu nanti saya dapat aksesnya nanti kita bikin sambil berjalan juga. Sambil berjalan juga Pak. Iya. Ya. Terus yang kedua menyampaikan juga Pak dari Pak Dwi tadi itu Pak Abo, usulan dari teman-teman ini, e-learning seperti ini bisa dijadikan program upgrading Bapak. Oh iya. Siap nanti itu kan kegiatan upgrading di Intala itu kan. Nah makanya kalau Bapak sudah providernya sudah connecting link sama di Intala, barangkali ini sudah akan berbeda akan lagi. lebih mudah, akan luas. memperluas. Betul. Karena harapan teman-teman ini pada chat saya nih Pak. Misalkan kalau biaya sendiri, ini maaf, ini berapa? Nah, besar harapan teman-teman yang chat saya ke semua ini, besar harapannya, kalau bisa diusulkan dong, di upgrading tiap daerah, misalkan BLK Solo punya binaan berapa BLK. Nah, itu akan lebih efektif. Anggarannya pun ada luar biasa itu gitu. Nah, akan lebih efektif, teman-teman daerah bisa kita rangkul semuanya, kita satu untuk bisa mendapatkan ilmu ini semuanya seperti itu Pak. Ini kebetulan pada chat semua saya nih Pak. Maaf Pak. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Pemungkas. Jadi pertanyaan sekalian kasih ide pencerahan ini Pak ya. Betul. Ya, Pak. Makanya kan di setiap sesi kan pasti ada. Ini di dalam grup ini sudah ada hadir tim saya, salah satu tim perumus juga Pak Irfan.
Mungkin Pak Irfan Ya. ada yang mau ditanggapin atau sharing-sharing dengan teman-teman di sini. Kebetulan Pak Wahidin itu satu resleting dengan saya itu Pak Wahidin Satu itu. resleting ya Pak. Satu resleting Pak itu Pak Wahidin itu Pak. Oke. Pak Irfan, masih ada di grup Pak Irfan? Oh, udah nggak ada ya. Dia ada nampak sekilas Pak Irfan. Ada Pak Irfan silahkan masuk. Oh ini nih Pak Irfan, ini Oh, dulu itu Pak Irfan. Pak Irfan Ini salah satu tim promus Brief. kita. Dan Pak Irfan ini sekilas informasi, Pak Irfan ini 7 tahun yang lalu sudah bergabung dengan kita menggodok Electude ini. Jadi Pak Irfan ini sebenarnya adalah salah satu pakarnya di Electude ini. Jadi semua komponen Electude itu sudah dia kutak-atik. Jadi dia tahu persis cara kerja Electude ini. Betul, Ya, betul, silakan Pak. Pak Irfan. Audionya Pak Irfan, audio. Audionya Pak Irfan. Audionya belum dipencet Pak Irfan. Mic button. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Pak Abo. Ya. Salam kenal teman-teman dari Medan. Saya Irfan Sabri Panjaitan. Timnya Pak Abo di instruktur Electude. Kebetulan juga saya juga beberapa kali bertugas dari LSP P2 BPPLK Medan sebagai asesor otomotif. Salam dari Medan, mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, pemerintah ya. Electude kira-kira apa yang dibutuhkan. Swasta. Oh, sementara ini Cak, kan ini saya lagi menginisiasi teman-teman untuk kejuruan otomotif. Itu ada ilmu bagus yang disebarkan dari Medan. Yang dari lembaganya Inovam itu, Inovam dan lembaga pelatihan swasta. Oke, ada yang belum dimulai. Oke, lanjut Pak Irfan. Oke, Electude memang sesuatu mungkin yang cukup baru dan cukup menarik ya, karena memang program pembelajarannya berbasis game. Jadi saya yakin juga walaupun nanti pencari kerja itu atau peserta dari pelatihan itu berbagai unsur, karena ini memang berbasis seperti game, saya yakin ini nanti untuk pencari kerja atau peserta kartu prakerja harusnya cukup cukup menantang gitu, atau cukup istilahnya fun gitu. Karena memang selama ini mungkin dengan pola pembelajaran yang sudah ada ini sudah cukup baik, tapi seiring perkembangan teknologi saya yakin ini dapat menjadi solusi dari perkembangan teknologi. Kemudian mungkin juga untuk perkenalan tambahan, rekan-rekan instruktur, kebetulan saya juga sebagai asesor akreditasi untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini terkait dengan istilahnya dari standar kita juga. Jadi alangkah memang apa yang sudah disarankan dari kawan-kawan tadi, saya yakin ya memang hampir semua LPK dan BLK menunggu. Jadi memang benar Pak Abo, seandainya ini nanti deal dengan Intala, artinya bukan hanya BLK atau istilahnya BLK komunitas yang bisa mengakses, tetapi LPK swasta yang lain saya yakin juga akan cukup terbantu untuk istilahnya solusi pembelajaran yang interaktif dan online. Mungkin itu sekilas dari saya Pak Abo, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Irfan. Jadi ini Pak Irfan ini ada satu lagi di tim kita Pak Ojak. Jadi dulu Pak Irfan nggak tahu ini adalah tim yang langsung di training dari Belanda. Iya, soalnya dia mampu nggak sanggup menyelesaikan paket kegiatan yang kita kasih ke dia nggak. Kalau nggak sanggup ya mending kita storekan exchange. Ini Pak Dwi, ini yang kita kasih teman-teman ini masih level 1, 2, 3. Dia punya ada lagi simulatornya, itu yang bisa dia langsung connect ke simulator dan pelatihannya sangat interaktif. Tadi di video nomor 2, Pak Dwi ada lihat sedikit, itu memang sudah dipergunakan di 35 negara. Kebetulan kita pegang lisensinya untuk seluruh Indonesia, dan 5 tahun yang lalu kita juga yang menginisiasi untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, Pak Dwi. Terima kasih masukannya Pak Dwi, nanti akan kita godok sama tim-tim dari Jawa Timur bagaimana untuk ini bisa diproses nanti, disosialisasi sampai ke Intala nanti. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Irfan. Ada teman-teman yang mau tanggapi? Silakan.
Saya menanggapi Pak sebentar. Ya. Barusan ini ada dapat bocoran satu. Dapat bocoran. Saya perjalanan juga sama Pak Iman. Pak Iman Agung juga nggak monitor. Artinya barusan sudah mencoba menghubungi dari Intala. Ya. Nanti kalau ada kesempatan sesi lagi, Pak Iman barusan nyaranin yang dari Intala mau diundang juga. Ya, luar biasa Pak. Ini barangkali bisa memediasi atau bisa setidaknya ada hal yang bahwa kebutuhan-kebutuhan para instruktur ini salah satunya program e-learning. Memang ada tawaran e-learning di Sintala itu kan sampai saat ini hanya beberapa bagian aja yang sudah pernah terrealisasi. Mungkin dalam percepatan ini e-learning ini bisa jadi solusi. Upgrading teman-teman sekaligus mungkin programnya e-learning sendiri bisa masuk ke bagian daripada Sisnaker. Harapan kami mungkin seperti itu. Jadi mungkin akan ada sesi lagi, Pak Bo. Saya mohon izin minta waktu juga, tetapi kita pun juga harus bisa menyesuaikan jadwalnya yang dari Intala. Jadi intinya nanti, atau mungkin dijadwalkan khusus Pak Iman Agung, Pak Abo, dan Intala. Siap. Seperti itu Pak Bo ya. Ya, ya. Siap. Jadi sementara itu dari saya, dan buat teman-teman saya terima kasih banyak sudah bisa menunjukkan semangatnya, apalagi teman-teman yang dari jauh pulau luar juga sangat antusias dan apresiasi yang setinggi-tingginya bisa bergabung dalam kegiatan Zoom kali ini. Terima kasih juga Pak Abu yang memfasilitasi kami. Terima kasih. Ternyata ini bisa bertemu Meeting hari ini luar biasa ya. Jadi selain pemaparan, selain tanya jawab, ternyata ada satu ide dari Pak Dwi ya, yang benar-benar nanti ya betul. Sebenarnya ide awal juga sebenarnya saya prihatin ya Pak. Saya melihat banyak teman-teman di BLK dan LPK swasta yang kecil-kecil di seluruh Indonesia sudah mempersiapkan diri sebenarnya untuk menyongsong kartu prakerja ini. Tapi dengan tiba-tiba dengan adanya wabah COVID-19 ini berubah total 180 derajat menjadi online. Itu memang tentu teman-teman yang sebagai pekerja itu akan bingung, sebagai instruktur itu akan bingung, apa sih yang mereka bisa dapat. Jadi sebenarnya Pak, idealnya kita ini Pak, yang saya bikin itu Pak, sebenarnya saya nggak bilang saya yang paling benar ya Pak ya. Sebenarnya ideal yang saya bikin itu adalah saya menyediakan platform online-nya, sebenarnya yang cari uang itu kita sama-sama Pak. Instrukturnya Pak yang dituntut lebih banyak mendapat juga supaya nanti bisa mengajar, dan kita memang ada bayar royalti dan sebagainya, dan nanti juga ada tim-tim yang bekerja. Jadi ini jadi pemerataan Pak Dwi, Pak Ibrahim ya. Jadi saya kira ini idenya luar biasa. Oke teman-teman, selamat siang. Menjelang sore tidak terasa kita sudah 1,5 jam. Wah ini terlama ini Pak. Ada pertanyaan terakhir nggak? Kalau ada silakan yang mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada kita tutup sesi siang ini. Bu Endang, ini ini Pak Iman juga sedang menghubungi Intala juga. Kami komen lagi nelpon juga. Ya. Nanti tak telepon lagi Bu Endang. Kalian di rumah kan Pak kan? Oke Pak, boleh lihat aja. Ini yang tentang soal apa? Oke. Jadi ada. Sudah cukup ya, saya kira sesi siang ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Coffee break mana ya? Coffee break. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya, jadi COVID-19 ini tetap jaga kesehatan. Yang penting kita sehat sehingga nanti proyek kita bisa terus eksis ya Pak ya. Oke, selamat pagi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Seluruh Indonesia yang ada di bawah kementerian, yang ada di Bigdasnya di Kementerian.